channel saya, channel Alpair Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang initial assessment. Untuk pengertiannya, initial assessment ini merupakan suatu proses penilaian serta pemeriksaan yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mengancam nyawa. Dan pemeriksaan ini juga sering disebut dengan pemeriksaan primer. Untuk prinsip dalam menolong pasien dengan mempertahankan danger yang terdiri dari 3A, mandiri pasien dan lingkungan. Maka petugas kesehatan harus mengamankan diri dengan memakai alat pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata, masker, dan sebagainya. Serta memperhatikan keadaan yang dapat membahayakan. Untuk survei primer, penilaian keadaan penderita dan prioritas terapi dilakukan berdasarkan jenis perlukaan atau stabilitas tanda-tanda vital pada penderita luka parah. Untuk prioritas terapi diberikan berurutan berdasarkan penilaian. Yang pertama itu airway dengan kontrol servikal. Dinilai dengan kelancaran airway. Ketidaklancaran airway dapat kita nilai dengan dua cara. Yang pertama itu dengan inspeksi, yang bisa kita lihat adalah cairan yang dikeluarkan oleh pasien, contohnya darah, sputum, ataupun sekret. Yang kedua, listen. Yang bisa kita dengar adalah napasnya gargling yang disebabkan oleh cairan pangkal lidah jatuh ke belakang dapat menimbulkan suara snoring ataupun ngorok. Untuk yang kedua itu breathing deventilasi. Dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Untuk inspeksinya, dada penderita harus kita buka untuk melihat langsung ke dada pasien apakah simetris atau tidak. Perhatikan dan hitung jumlah napas pasien dalam 1 menit. Sesuaikan dengan umur. Kemudian simpulkan apakah bradipnu, takipnu, ataupun peningkatan JVP. Untuk yang diauskultasi dilakukan untuk mendengarkan apakah bunyi paru normal atau adakah bunyi napas tambahan. Untuk yang dipalpasi dilakukan untuk menilai adanya udara ataupun darah dalam rongga pleura. Jika terjadi pneumotorak, udara harus dikeluarkan dengan menusukkannya jarum ke ICS 2 dan harus direncanakan pemasangan WSD. Untuk yang ketiga itu circulation dengan kontrol perdarahan. Perdarahan merupakan penyebab utama kematian pasca trauma dan pasca bedah yang mungkin diatasi dengan terapi yang tepat di rumah sakit. Untuk yang keempat, disability. Kemampuan pasien dapat nilai berdasarkan GCS, pemeriksaan GCS. Hal ini dapat dilihat dalam materi cedera kepala. Yang kelima itu exposure, adalah membuka seluruh pakaian pasien dan melakukan pemeriksaan head to toe. Pemeriksaan tubuh bagian belakang dapat dilakukan dengan teknik lock roll. Pasien harus diselimuti kembali untuk mencegah hipotermi. Untuk yang keenam, polikateter. Tujuan pemasangan polikateter salah satunya untuk mengetahui kebutuhan cairan pasien. Maka harus diperhatikan produksi urin, apakah pekat atau jernih. Yang ketujuh, gastric tube. Pasien emergensi mengalami penurunan kesadaran akibat trauma dan non-trauma. Sebaiknya dipasang NGT khusus. NGT harus dipasang untuk mengurangi distensi abdomen. Yang ke-8 itu hair monitoring. Monitoring EKG dipasang pada setiap menderita trauma. Yang ke-9, photoronsen. Pemakaian photoronsen harus selektif dan jangan menghambat proses resusitasi. Fototorak dan pelvis dapat membantu proses resusitasi karena dapat mengenali kelainan yang dapat mengancam nyawa. Untuk survei sekunder adalah pemeriksaan kepala sampai kaki atau head to toe, depan dan belakang. Setiap lubang harus diperiksa. Hal ini dilakukan pada pemeriksaan exposure, termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital harus dievaluasi. Yang pertama, anamnesis. Anamnesis harus lengkap karena akan memberi gambaran mengenai cedera yang mungkin diderita pasien.
Yang kedua itu alergi. Yang ketiga dua medikasi atau obat-obatan. Terus untuk pemeriksaan fisiknya meliputi inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Untuk pemeriksaan tambahan dapat dilakukan jika stabil seperti USG, CT scan, endoskopi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan selamat siang.